Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat karakter di seluruh Indonesia? Hari ini saya akan melihat sebuah video, dan video ini saya ambil dari channel YouTube Puspeka, Pusat Penguatan Pendidikan Karakter. Channelnya itu bernama Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI. Nah, menurut saya channel ini tuh sangat bagus sekali dan bermanfaat, karena dalam channel ini banyak sekali video-video yang berisi edukasi mengenai berbagai macam hal pendidikan karakter, mulai dari profil pelajar Pancasila, kemudian mengenai perundungan, intoleransi, kemudian juga tentang bagaimana pencegahan kekerasan seksual. Nah, dan ini menurut saya penting sekali untuk kita ketahui bersama, karena dengan konten-kontennya Puspeka yang ada dalam Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI ini akan sangat membantu untuk kita menguatkan karakter maupun menguatkan pendidikan karakter bagi peserta didik kita maupun seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, bagi Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat karakter yang belum subscribe, ya silahkan nanti dibuka channelnya dan di subscribe agar konten-konten positif yang ada dalam Kemdikbud RI ini, dalam channel Cerdas Berkarakter ini akan lebih banyak bermanfaat dan lebih banyak diketahui oleh seluruh peserta didik maupun generasi-generasi muda sekarang, sehingga memberikan efek yang lebih besar lagi, ya Bapak Ibu. Oke, baik, untuk kesempatan kali ini saya akan melihat video mengenai perundungan, tentu yang sebagaimana kita ketahui bersama, perundungan ini maupun bullying atau body shaming ini begitu banyak terjadi, dan mungkin ada sebagian menganggapnya itu suatu hal yang biasa, padahal ini sangat berbahaya karena akan mengancam dan bisa mempengaruhi psikologis seorang anak, yang akan mempengaruhi kepribadiannya maupun nanti kehidupannya di masa depan. Nah, kita harus bersama-sama ikut ambil bagian bagaimana kita bisa mencegah perundungan ini, ya Bapak Ibu. Jadi seperti itu, kita akan langsung saja menuju channel Cerdas Berkarakter. Nah, seperti yang sudah saya bilang tadi, ya, ini channel YouTube-nya Puspeka, Pusat Pendidikan Karakter, itu Cerdas Berkarakter Kemdikbud RI, jangan sampai salah ya. Kemudian jangan lupa di subscribe, kemudian aktifkan loncengnya, ya, diaktifkan semua agar nanti jika ada postingan baru dari Kemdikbud atau dari Cerdas Berkarakter ini kita bisa mengetahui. Nah, ini video yang akan saya lihat, dan saya harapkan nanti Bapak Ibu semua dan sahabat-sahabat karakter juga bisa melihat sendiri di channelnya, ya, di channel YouTube-nya itu. Nanti untuk linknya akan saya sertakan di deskripsi, silahkan nanti tinggal klik, ya, jika ingin melihat lebih jelas. Nah, ini judul videonya adalah Balas dengan Kebaikan, Hentikan Perundungan, dan ini kisahnya dari Aris Susanti Rahayu. Apakah ada yang tahu kira-kira Aris Susanti Rahayu itu siapa, ya? Coba kita cek bersama, ya, Bapak Ibu guru hebat dan sahabat-sahabat karakter semua. Nah, kelihatannya ini atlet, ya, sepertinya. Nah, ini dia pakai jersey yang ada tulisan Indonesianya, berarti kemungkinan besar dia memang atlet. Saya Arya Susanti Rahayu, atlet panjat tebing dan pemegang rekor dunia. Wow, ternyata Aris Susanti Rahayu ini adalah seorang atlet panjat tebing, perempuan hebat perkasa, ya. Dan dia memegang rekor dunia, luar biasa sekali. Tapi apa ya yang terjadi sebenarnya? Berat. Coba kita lanjutkan aja. Sejak kecil, boleh dibilang saya akrab dengan perundungan. Nah, Aris Susanti ini ternyata masa kecilnya itu, mungkin, ya, saya juga belum menonton videonya ini Bapak Ibu, mungkin juga pernah mengalami perundungan atau sebagaimana atau yang lainnya. Nah, bagaimana dia sampai bisa bangkit sehingga menjadi seorang atlet yang sangat luar biasa. Nah, ini suatu hal yang sangat keren sekali, sangat luar biasa. Semoga nanti kita bisa
mendapatkan sebuah ilmu ya, bagaimana nanti jika kita menemukan kasus perundungan di lingkungan kita ataupun di sekolah kita, kita nanti juga bisa ikut ambil bagian untuk menguatkan anak tersebut ya. Kita lanjutkan. Penampilan saya yang tomboy dan suka memanjat pohon membuat orang-orang di sekitar saya menganggap saya berbeda. Perasaan saya saat itu, saya cuek. Yang penting saya nyaman dengan diri saya sendiri. Oh iya, ini biasanya ya, Bapak Ibu dan sahabat-sahabat karakter, jika ada seorang yang berbeda dengan kita, itu biasanya kita cenderung atau kadang-kadang kita meng-underestimate, ataupun nanti kita akan mengolok-olok. Kalau di lingkungan sekolah biasanya seperti itu ya. Dan itu kita anggap sebuah candaan. Nah, sebenarnya seperti apa itu? Apakah dibenarkan atau tidak? Apakah itu akan menyakiti orang yang kita olok-olok atau tidak ya? Kita lanjutkan. Tak hanya penampilan saya saja, namun pekerjaan ibu saya sebagai tenaga kerja wanita atau TKW juga sering diremehkan oleh orang-orang di sekitar saya. Saya juga sering melihat ini ya di lingkungan atau di peserta didik saya, bahwasanya anak-anak itu ketika bercanda mereka kadang-kadang membawa-bawa orang tuanya, ikut mengolok-olok pekerjaan orang tuanya atau nama orang tuanya. Nah itu ternyata sangat berpengaruh buruk kepada anaknya. Karena saya pernah menangani ya kelas saya waktu itu. Sebelumnya di kelas itu bukan saya wali kelasnya, tapi tidak terdeteksi sampai ada beberapa anak yang keluar dari sekolah saya karena tiap hari mereka dibully oleh temannya, diolok-olok. Tidak hanya dia, tapi orang tuanya juga diolok-olok seperti itu sampai dia tidak tahan. Dan itu baru saya ketahui setelah saya menjadi wali kelas itu, dan di kelas sebelumnya sudah ada sekitar 3 atau 4 anak yang keluar. Itu memang perundungan sangat tidak banget ya, sangat berpengaruh, pengaruh buruk. Saya sempat merasa kesal dengan perkataan orang-orang itu. Karena bagi saya, ibu saya adalah sosok seorang wanita yang sangat kuat dan berjuang bagi keluarganya. Kemudian saya sadar, saya tidak perlu mendengarkan perkataan mereka, karena yang lebih tahu ibu saya adalah saya sendiri, bukan mereka. Saat itu, untunglah keluarga saya, terutama ibu saya, selalu mendukung saya. Saya berharap orang tua, keluarga, juga orang-orang terdekat agar tidak lelah untuk memberikan dukungan dan pendampingan kepada anak-anak korban perundungan. Nah, ini pentingnya kita sebagai guru harus bisa peka ya Bapak Ibu terhadap situasi dan kondisi psikologis peserta didik kita. Jika Ari Susanti ini kebetulan dia dekat dengan orang tuanya, tapi saya melihat anak-anak sekarang itu jarang yang dekat dengan orang tuanya. Kita sebagai guru, jika kita tahu ada kejadian seperti itu, maka kita berkewajiban untuk terus mendukung dan mendampingi mereka. Dan alhamdulillah waktu itu juga saya bisa mencegah. Ketika saya menjadi wali kelas, di kelas itu memang ada beberapa 2 anak yang mau keluar lagi sebetulnya. Maka saya curiga, kenapa ini kok sampai berbarengan keluarnya dari mau izin keluar sekolah ya, dari sekolah. Nah, setelah saya urus ternyata ada sebelumnya, dari tahun sebelumnya udah terjadi seperti itu. Nah, alhamdulillah ketika kita memberikan pendampingan, kita memberikan dukungan, mereka akan bangkit kembali, dan alhamdulillah tidak jadi keluar. Bahwa mereka tidak sendirian dan bisa melalui ini bersama-sama.
Bagi kalian yang mengalami perundungan seperti saya, yakinlah satu hal, kalian istimewa. Bagi kalian yang mengalami perundungan atau mengenal seseorang yang mengalami hal tersebut, carilah bantuan atau laporkan perilaku perundungan yang kalian. Ini Bapak Ibu dan sahabat karakter, yang sering terjadi adalah ketika seseorang itu mengalami perundungan, mereka menjadi apa ya, semacam tidak percaya diri atau kecil nyalinya itu. Mereka akan takut untuk mengatakan apa yang terjadi kepada mereka, karena biasanya kegiatan perundungan ini akan disertai dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah, jadi kita harus memberikan penguatan. Nah, ini sangat bagus video ini ya Bapak Ibu. Jadi nanti atau kalian sahabat-sahabat karakter, jika mempunyai teman yang terlihat seperti ini tapi kalian tidak bisa, tetaplah tenang, berdiri tegak, angkat kepalamu. Nah, bisa di-share ya video ini nanti untuk menguatkan Hindari sikap teman-teman mendendam kalian ataupun membalas, dan tunjukkan prestasimu. Ini yang paling penting ya. Nah, Aris Susanti aja bisa sampai jadi atlet internasional, luar biasa sekali. Stop perundungan mulai dari sekarang. Nah, baik, videonya sudah habis dan bagus sekali saya kira. Jadi dari hal tersebut bisa kita ambil pelajaran Bapak Ibu. Jadi kita harus peka ya, yang pertama itu tadi, dan harus terus mendampingi sampai mereka benar-benar bisa melewati ini. Nah, dan kita juga harus memberikan pengertian bahwa kepada semua peserta didik maupun orang di sekitar kita, bahwa kegiatan perundung atau melakukan perundungan sekecil apapun itu akan memberikan efek yang jera atau akan memberikan efek negatif untuk orang yang menerima perundungan itu. Baik, terima kasih, semoga video hari ini bermanfaat. Saya akhiri, salam cerdas berkarakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.